Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah istri malam-malam dengar sesuatu saat suami di dalam kamar mertua. Setelah itu dia minta cerai. Hubungan suami istri menjadi retak ketika maksud sang suami menikahinya terungkap. Semua berawal dari sang istri yang menguping pembicaraan suaminya dengan ibu mertua. Kisah keluarga ini dikutip bangkapos.com dari eva.vn, di mana seorang wanita yang tengah menikah selama 3 tahun harus mendapati fakta yang menyakitkan. Suaminya bukan cinta pertamanya, namun dia pikir suaminya akan menjadi yang terakhir. Bukan karena cinta manis yang dimiliki pasangan itu satu sama lain yang membuat saya memutuskan untuk pergi bersamanya selama sisa hidup saya, tetapi karena dia sangat menyakiti saya, membuat saya kehilangan kepercayaan pada cinta dan tidak berani membuka hati lagi, katanya. Sebelum dengan suaminya, wanita ini pernah menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 5 tahun, tapi dia dikhianati. Ketika saya sangat kesakitan dan putus asa, suami saya datang ke sisi saya dan menyalakan kembali api cinta dalam diri saya. Setelah hampir 1 tahun saling mengenal dan mencintai, kami menikah, katanya. Kehidupan pernikahan sangat bahagia. Pasangan itu segera berkumpul, tetapi setelah 3 tahun menikah, mereka masih belum memiliki anak. Meskipun demikian, dirinya tak khawatir karena sang suami tidak menyalahkan atau memaksa. Sebaliknya, dia sering memberi nasihat untuk tidak putus asa. Saat itu saya merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu baik. Saya pikir pernikahan ini akan bahagia selamanya. Tetapi setelah ibu mertua saya datang berkunjung selama 7 hari, saya mengajukan gugatan cerai tanpa ragu-ragu, katanya. Hari itu ibu mertuanya mengatakan ingin berkunjung akan tinggal di sini selama seminggu. Tapi entah kenapa seminggu yang lalu ibu mertuaku datang untuk hidup. Semuanya menjadi sangat aneh. Saya selalu merasa ibu saya menyembunyikan sesuatu dari saya. Karena setiap kali dia berbicara dengan suami saya secara pribadi, dia berbicara dengan sangat pelan. Seolah-olah dia tidak ingin saya mendengar. Setiap kali saya melihat ibu mertua saya dan suaminya saling berbisik, saya merasa sedih sekaligus penasaran dengan apa yang mereka berdua bicarakan, katanya. Suatu hari sang istri tidur sampai tengah malam, tiba-tiba bangun tidak melihat suaminya. Dirinya pun keluar untuk melihat apakah dia merokok di luar. Kemudian dirinya menemukan suaminya di kamar ibu mertua. Penasaran apa yang kalian berdua bicarakan, dirinya menguping. 3 tahun yang lalu, kapan kamu akan punya bayi? Orang Rusia itu membuat keributan, menanyakan kapan harus bercerai untuk kembali bersamanya. Saya tahu Anda sangat mencintai Rusia. Saya juga mencintai Anda, dan keluarganya juga kaya, sangat baik untuk masa depan Anda. Sayang sekali dia mandul. Kalau tidak, mereka berdua tentu tidak perlu merencanakannya untuk menikah dengan orang lain, punya anak, lalu bercerai dan kembali bersama seperti ini. Katanya menirukan pembicaraan itu. Ketika mendengar hal itu, dirinya ketakutan. Saya benar-benar tidak menyangka Rusia tidak subur. Ini semua permainan 2 orang. Setelah saya punya anak, suami saya akan langsung cerai dan memperjuangkan hak asuh anak lalu kembali ke mantannya. Ternyata dia tidak pernah mencintaiku. Cinta selama 3 tahun ini adalah kebohongan. Dia dan ibunya melihat saya tidak lebih dari alat reproduksi, katanya. Mendengar hal itu, sang istri dalam keadaan linglung berdiri di depan pintu kamar. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Ketika mereka berdua melihatnya dan tercengang. Saya memberinya tamparan dan kemudian kembali ke kamar saya untuk mengemasi barang-barang saya. Naik taksi ke rumah ibu saya di malam hari sementara suami saya berlutut untuk menjelaskan dan memohon maaf, katanya. Keesokan harinya saya mengirimkan surat cerai kepada suami saya untuk ditandatangani, tetapi dia tetap berusaha mempertahankan pernikahan ini. Dia mengatakan bahwa tujuan awal menikahi saya adalah itu, tetapi setelah tinggal bersama beberapa saat, dia melepaskan niat itu.
Hati saya menjadi dingin. Bagaimana saya bisa kembali ke sisi seseorang yang menipu saya selama bertahun-tahun, katanya. Mencintai semua orang tertipu secara terang-terangan. Mengapa kehidupan cintaku begitu kacau, terlalu perih dan sakit hati? Mungkin dalam hidup ini aku tidak akan mencintai siapapun lagi. Hatiku sudah penuh dengan luka, tandasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.